Saya Surya Chandra, lahir di Jakarta tahun 71. Saya dulu sekolah S1 di FHUI, S2 di Universitas Warwick di Inggris, dan S3 di Universitas Leiden di Belanda. Saya bekerja pertama kali di LBH Jakarta selama 9 tahun sebelum kemudian membentuk sebuah lembaga studi dan advokasi perburuhan, Trade Union Rights Center, sampai 2014. Setelah itu saya ngajar, full ngajar, dan juga aktif di beberapa organisasi. Kalau sekarang lagi penelitian dan mendukung Pak Anies sampai tuntas sebagai capres, apapun hasilnya nanti. Pak Anies itu orang yang mau belajar ya, karena isu-isu yang saya terlibat dengan beliau itu kan selagi jadi wamen. Sebelumnya saya pernah di tim transisi dengan Pak Anies, saya di bawah koordinasi beliau di Pokja Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Nah, ada di Kesra itu Pak Anies. Jadi perkenalan pertama pada saat itu, tapi lebih banyak memang kemudian setelah jadi wamen. Saya cukup sering ketemu dengan Gubernur Anies, tidak bicara politik ya, karena bicara pekerjaan. Dan pekerjaan saya di ATR BPN itu urusan reforma agraria, urusan penanganan kasus konflik agraria dan seterusnya. Nah, Pak Anies itu memang dari banyak gubernur yang buat saya menonjol ya dari sisi itu. Dan ya, jadi saya ketemu dengan semua gubernur sih praktis. 32 provinsi saya sudah kunjungin, 132 kabupaten kota selagi jadi wakil menteri. Seperti tadi saya sampaikan, Pak Anies itu mau masuk ke yang kompleks itu, yang rumit-rumit. Biasanya pejabat politik itu kan pengen yang ringkes gitu ya. Ini apa sih, poinnya apa gitu. Nah, beliau tuh mau, jadi punya kesabaran untuk mendengarkan, saya ngejelasin, juga ajak teman-teman dari Kementerian ATR BPN ngejelasin, cukup mau masuk ke situ. Jadi kesan saya memang pendengar yang baik. Nah, kemudian juga sangat akomodatif ya dengan ide, dengan gagasan, terobosan. Walaupun punya sikap yang clear juga, untuk ini kita bisa, yang untuk yang itu nggak bisa, tapi itu cepet gitu. Dan buat saya yang ingin membantu kerja pemerintah daerah tuh nyaman, relatif nyaman. Dan Jakarta memang agak unik karena ada hibah untuk ATR BPN tuh 80 miliar dari Pemprov DKI untuk sinkronisasi data. Jadi data pertanahan, data persil, itu hasil dari program pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL, disinkronize dengan data-data pembangunan dari berbagai dinas. Nah, ini yang kemudian masuk ke dalam jakarta1.go.id. Idenya itu kalau buat dari sisi BPN, pinginnya suatu hari nanti ketika ada orang punya uang berapapun, misal 1 miliar, pengen investasi di katakanlah tempat salon gitu. Nah, dari data itu dia tahu lokasi di mana, tata ruangnya sudah cocok atau belum, berapa kira-kira harga yang perlu, misalnya kalau dia mau sewa atau dia mau beli, by name by address pemilik tanahnya atau pemilik gedungnya sudah ada, dan itu satu data gitu ya. Dan ini satu terobosan penting karena nggak pernah ada yang ngerjain seperti itu di Indonesia. Jadi saya kira Jakarta buat kami dulu dari ATR BPN cukup menonjol ya dari sisi itu. Dan uang ini digunakan untuk itu betul-betul membuat satu database bersama. Dan ini tidak cuma butuh niat ya, tapi memang ketekunan karena datanya banyak banget. Juga ya ketegasan gitu loh. Artinya Pak Anies itu bilang ke teman-teman Pemprov, ini pilihan kita. Kalau nggak siap keluar dari perahu ini. Dan itu saya kira perlu keberanian juga. Jadi saya menemukan sebagai gubernur Pak Anies ini nggak cuma paham, dia tahu mesti ngapain dan cukup clear ya untuk pilihan kebijakan yang mau diambil, dan dia tegaskan itu secara internal, juga dia mau ngajak ke lembaga lain. Nah, dalam konteks ini ATR BPN.
karena buat saya Pak Anies itu lengkap dari segi kualitas, kapasitas, pengalaman gitu. Dan saya kan beruntung berkunjungnya kemana-mana ya di Indonesia ini. Dari nama-nama yang sempat jadi capres gitu, saya udah datengin. Dan tidak bicara soal capres atau politik, tapi benar-benar soal pekerjaan. Tapi dalam hati saya perhatiin gimana sih cara kerjanya, apa yang dia kerjakan. Dan dia dari sisi itu memang Anies Baswedan menonjol. Dia punya kapasitas, punya resources, punya kemauan, punya komitmen ke arah situ. Dan ngurus DKI itu kalau dari anggaran kan sekitar 80 triliun ya. Mungkin sekarang udah 80 triliun lebih. Itu dibandingkan anggaran di Kementerian Antar BPN yang 8,5 triliun, itu berarti kira-kira 10 kementerian dia pimpin. Dan itu satu tempat gitu ya. Cukup sangat kompak, padat dengan beraneka masalah. Dan ribuan, saya dengar ratusan ribu pegawai di DKI ini itu bisa gitu. Dan kalau itu lolos dan mampu, relatif berhasil gitu ya, buktinya ada kepuasan publik sangat tinggi pada Anies Baswedan 80-83%, itu luar biasa gitu loh. Artinya kalau diberi kewenangan lebih, apa yang dilakukan di DKI itu bisa di scale up, bisa diperluas gitu. Jakarta 1 itu bisa menjadi Indonesia 1.go.id, mensinkronisasi data-data pembangunan, tidak cuma data untuk investasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan. Dan ini yang unik. Kalau di DKI itu komitmen tidak cuma meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi rakyat yang di bawah pun dapat gitu, ikut menikmati. Nah, ini yang di sini saya jadi masuk karena ada program reforma agraria. Kalau di DKI itu bagian terpenting dari reforma agraria itu bukan bagi tanah, karena tanah nggak ada yang bisa dibagi di sini, udah relatif habis ya, udah padat DKI ini. Tapi konsolidasi tanah, jadi dari yang lahannya kecil-kecil digabung, dirapikan, kemudian dibikin tower naik, jadi konsolidasi tanah vertikal ke atas gitu melalui rumah susun. Dan jadi ada space yang lebih untuk ruang bermain anak, ruang keluarga di luar apartemen dia atau rusunnya dia itu. Karena kalau enggak ya padat cuma di rumahnya aja. Nah, itu Jakarta menjadi satu model yang luar biasa untuk Indonesia. Terobosannya banyak di sini. Ada 21 titik, sampai terakhir tuh mungkin hampir 10 ya berhasil. Dan yang menonjol ya akuarium, Bukit Duri gitu. Jadi saya kira tidak cuma kepentingan investasi, pertumbuhan ekonomi, tapi peningkatan kesejahteraan, keadilan bagi rakyat khususnya yang paling lemah. Itu yang saya kira buat saya menarik dari figur Anies Baswedan ini. Indonesia itu masalahnya tidak simpel ya, kompleks. Saya beruntung udah jadi wakil menteri 2,5 tahun, saya keliling Indonesia. Masalahnya beda-beda gitu, tiap daerah beda, punya keunikan, dan masing-masing membutuhkan pendekatan yang khusus. Investasi penting, kita perlu pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama memikirkan bagaimana kue pembangunan ini didistribusikan, mendorong keadilan bagi sebagian besar penduduk, itu juga penting gitu. Tidak bisa cuma satu aja. Yang lain, pembangunan itu tidak harus selalu dengan yang megah-megah, dengan gede, yang bangunan besar atau kota besar gitu. Tapi merawat lingkungan, menjaga yang memang harus dijaga, itu juga penting. Jadi investasi untuk ke depan gitu, untuk anak cucu itu kan titipan ya kalau lingkungan hidup. Dan ini tidak bisa pendekatannya itu sederhana, harus kompleks, harus holistik, menyeluruh. Seluruh sisi dipertimbangkan dan dipilih yang mana yang paling mungkin dikerjakan dalam tempo waktu yang terukur. Lalu kemudian juga dieksekusi, di-exercise, bikin piloting yang kemudian bisa di-scale up, diperluas, lokasinya kecil tapi pembelajarannya banyak. Dan ini sangat dibutuhkan ya untuk Indonesia ke depan. Saya bayangkan kalau Anies Baswedan jadi presiden Indonesia, dia bisa itu. Seperti itu tuh, memang
style begitu gitu. Memang style kepemimpinannya bisa yang kompleks, bisa yang rumit. Tapi yang buat saya paling penting dari Pak Anies itu dia peduli ya sama orang kecil. Dia merasa masyarakat yang miskin, yang ini penting diperhatikan. Negara harus hadir gitu dan diwongke. Artinya tidak cuma sekadar dapat kue, tapi dapat martabat dari situ. Dan ini mayoritas penduduk kita masih di situ sekarang. Dalam situasi di mana katakanlah ketimpangan sosial justru melebar, Indonesia ini krisis pasca pandemi kan kita ngalamin ya. Tapi relatif sebenarnya pertumbuhan ekonomi masih stabil 5% sampai 6%. Cuman kan gapnya naik ini rupanya. Nah ini butuh orang seperti Anies Baswedan karena dia akan membuat keseimbangan baru itu. Jadi pembangunan tidak ditolak, investasi dihormatin, dijaga, digaransi dari manapun, dari negara manapun yang masuk ke Indonesia, saya bayangkan akan dijaga, dilindungi. Tapi juga gagasan keadilan, distribusi bagi masyarakat itu juga akan penting jadi menonjol gitu. Kita butuh jalan tol, iya. Kita butuh jalan nasional, iya. Butuh pembangunan, iya. Tapi jalan tol buat siapa? Nah ini orang-orang yang ada di sepanjang jalan tol itu, daerah-daerah yang pelosok yang dilewati jalan raya yang baru dibangun itu kan harus disapa, harus diperhatikan. Jadi martabatnya bukan cuma dapat kue ya, bagi-bagi gitu. Tapi saya kira ada apresiasi kepada kemanusiaannya dia sebagai warga negara ya, hak sebagai warga negara. Nah saya rasa kok memang begitu, Pak Anies tuh akan lakukan itu gitu loh. Secara alamiah dia tidak merasa itu sebuah kewajiban. Memang dia begitulah. Memang dia merasa itu penting gitu. Merasa itu yang harus dikerjakan dan bagi saya itu cocok ya. Saya merasa itu saya nggak salah pilih. Bagi saya ide Anies Baswedan tidak cuma membawa figur pribadi Anies, tetapi ide tentang bangsa ini mau kemana, gagasan mau menjadi bangsa yang seperti apa, pingin yang maju tapi juga ada penghargaan terhadap manusianya, terhadap warga negara, itu sangat bisa diwujudkan dan saya melihat itu ada di Pak Anies. Kalau Jakarta itu dapat warisan ya sejak zaman Jokowi Ahok, upah minimum yang tinggi. Karena pada waktu itu memang ada kenaikan yang signifikan dalam tempo singkat, relatif singkat ya, 2012 sampai 2014 itu ada kenaikan signifikan. Dan ini terus diwariskan. Nah tetapi memang kebutuhan juga naik. Jadi DKI ini kan seperti barometer. Kalau DKI segitu, daerah sekitar akan ikut segitulah kurang lebih. Paling beda dikit, beda 2000 atau di atas atau di bawah gitu. Nah DKI itu jadi benchmarking memang. Nah tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik kewenangan penetapan upah minimum ke pusat dengan formula, jadi kenaikan itu pakai hitungan rumus. Udah pasti naiknya segini kira-kira dengan hitungan rumus. Anies Baswedan itu gubernur, satu-satunya gubernur yang mempersoalkan itu. Kenapa? Ya karena seharusnya nggak segitu, nggak begitu gitu loh. Penetapannya tidak boleh pakai rumusan doang, harus dihitung real kebutuhan hidupnya layak dari buruh di DKI itu berapa sih? Kan tidak ada lagi survei kebutuhan hidup layak. Dulu ada. Sekarang dengan sistem baru tidak ada, otomatis kenaikannya. Nah, Pak Anies waktu itu dia menolak, dia menggunakan pendekatan dia sendiri. Makanya beda antara pakai rumus Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan penetapan upah minimum di DKI. Bagi saya dari sisi itu menunjukkan pertama ya dia ngerti masalah itu. Ada problem dalam model penetapan upah minimum yang sekarang ini berlaku. Yang kedua dia melihat ada kebutuhan yang harus dihargai, harus dihormatin, yaitu kaum buruh. Karena buruh di DKI ini kan bagian besar sektor jasa ya. Jadi dia tuh penggerak ekonomi sebenarnya. Kita sebagian besar tenaga kerja kalau upahnya naik, yang formal ya, ini kan untuk pekerja formal upah minimum itu bisa menjadi mendorong belanja. Jadi ada belanja dan dengan belanja ekonomi jadi muter gitu loh. Jadi dia ngerti harus yang ada dipedulikan karena ini punya dampak ekonomis juga.
Dan yang ketiga memang peduli ya, artinya dia concern dengan hal itu, terus cukup berani mengungkapkan itu dalam kebijakan. Akhirnya sih memang kalah ya, artinya ada protes dari pengusaha yang akhirnya tetap berlaku aturan yang pemerintah pusat. Tapi bagi saya itu indikasi bukti nyata kepedulian seorang Anies Baswedan terhadap masalah yang juga sama kompleksnya. Jadi kalau Jakarta ini selain masalah urban poor ya, kaum miskin kota, itu pekerja formal juga perlu jadi perhatian khusus. Memang mereka bekerja, tapi kan bekerja ini jadi sejahtera enggak? Itu soal lain lagi tuh Mas. Ini yang dulu kalau di DKI itu ada jaminan gratis buat naik Transjakarta, ada mengurangi pengeluaran lah. Nah itu model-model itu diterapkan di sini. Kalau Jakarta untuk kelas bawah kan ada Jaklingko ya sekarang ya. Itu proses yang dulu gagasannya Jokowi Ahok, tapi Pak Anies yang membuatnya jadi lebih meluas. Dan itu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Buktinya ya kepuasan publik tadi itu nggak terbantahkan. Artinya yang dulu tidak milih dia pun puas gitu. Nah ini kan buat saya menarik ya. Ketika memimpin model Anies Baswedan dia nggak peduli lagi tuh yang dulu siapa orang. Pokoknya semua warga negara dilayanin. Semua yang terbaik bisa diberikan oleh pemerintah diberikan. Termasuk anggaran, fasilitasi. Yang paling penting bagi saya ya apresiasi ya kepada martabat kemanusiaan warga itu. Intinya reforma agraria itu penataan ulang penguasaan pemilikan akses terhadap tanah. Cita-cita ini sudah diamanatkan jauh ya sebelum kita reformasi. Itu Undang-Undang Agraria tahun 60 sudah mengarah ke sana dan esensinya memang di situ. Tapi memang baru di era sekarang ini menguat di akhir era SBY dan Presiden Jokowi. Nah kalau DKI itu punya keunikan atau keistimewaan karena lahan yang bisa dibagikan itu praktis sudah nggak ada. Jadi perlu strategi lain. Nah strategi lain itu konsolidasi tanah. Jadi yang kecil-kecil, penguasaan kecil-kecil ini dirapikan, yang tadinya nggak ada hak dikasih hak, tapi kemudian diberesin lingkungannya gitu. Yang tadi pinggir kali digeser sedikit. Kalau tadinya mereka nggak punya hak dikasih hak nih. Cuman dia lahannya mengecil, cuma harga kan meningkat karena ada akses jalan. Gitu. Nah, itu namanya konsolidasi yang unik di kota, khususnya di Jakarta ini. Nah, dalam konteks itu memang ada 21 titik jadi target beres-beresin di kawasan kumuh di DKI itu yang masuklah reforma agraria perkotaan istilahnya. Itu ada di kantor gubernur ada lab gitu ya, lab reforma agraria. Saya pernah ke sana juga. Saya cukup sering ya ketemu Pak Anies. Jadi datang ke tempat itu, diskusi, dapat penjelasan dari direkturnya, terus dijelasin oleh gubernur bagaimana apa strategi. Kemudian saya juga memberikan saran-saran begitu. Nah, dari hal itu memang jadi terasa ya, ada perbaikan. Masyarakat khususnya di daerah-daerah kumuh itu sekarang ruang hidupnya jadi lebih nyaman ya, lebih rapi, lebih sehat gitu, dan ada semacam peningkatan kualitas hidup. Dan ini jadi penting karena kalau dikombinasikan dengan pendidikan yang udah digratisin, kesehatan di DKI juga ada jaminan, pengurangan pengeluaran dengan ada dukungan subsidi buat transportasi publik. Ada juga subsidi-subsidi lain ya di DKI ini, dan itu semua relatif cukup banyak diberikan di DKI itu, difasilitasi. Itu kesenjangan mulai mengecil ya. Ada ruang untuk ke situ. Dan sebagian besar masyarakat yang ada di kelas bawah ini mulai melihat ada harapan. Mereka tidak menjadi seperti penumpang kalau di Jakarta, tapi benar-benar merasa di rumahnya sendiri, dan memang mereka rumahnya di sini sejak lama gitu. Mungkin datang dari daerah lain ya, tapi mereka kan sudah tinggal di sini. Itu dihargai, dihormati, diberikan izin mendirikan bangunan walaupun tanahnya itu milik Pertamina,
Tapi mereka boleh ada IMB sementara. IMB kan sifatnya sementara. Nah ini untuk memberikan akses kepada mereka, akses pembangunan. Kalau dia liar kan nggak bisa. Dianggap ruli ya, rumah liar gitu. Nah ini terus juga dimungkinkan untuk membangun yang lebih tinggi daripada sampai 4 lantai. Nggak cuma 1 lantai, 4 lantai. Dan bisa bikin apart house ya versi istilahnya sekarang. Jadi orang bisa kolaborasi tinggal di situ sendiri. Dan ini resmi. Dulu itu nggak kepikiran ya, pimpinan-pimpinan Jakarta yang lama nggak melihat itu sebagai satu terobosan. Yang miskin, yang memang di kawasan kumuh ya harus dipinggirin, harus dibuang. Nah kalau Pak Anies rasanya nggak, dia mau merangkul, mau difasilitasi, diarahkan gitu, dan tidak cuma itu, tapi diberikan langsung gitu loh. Ada pembangunan rusun di situ, rusunnya dibikin cakep, tidak cuma estetik tapi sehat gitu. Ada ruang bermain, terus juga connectingnya dia nyambung. Dia kan Jakarta kan menerapkan transit oriented development ya. Jadi ketika dibangun rusun biasanya dipikirin transportasinya kemana, karena kan mereka biasanya itu korban gusuran. Kalau kenapa dia digusur? Karena dia tinggal di daerah yang harusnya nggak boleh dibangun. Tapi kenapa dia tinggal di situ? Karena pekerjaannya di situ. Nah, ketika dia dipindahkan, ini harus ada kompensasi nih terhadap perpindahan ini, yang tempat dari dulu di sini pindah ke sini. Nah itu konsep TOD itu jadi nyambung, itu integrasi dari Jaklingko ada di situ yang dulu mikrolet, terus ada Transjakarta, ada kereta api, jadi stasiun, luar stasiun, connecting dengan bus Transjakarta itu kan sekarang udah cukup nyambung ya. Cuman ini memang masih terbatas skopnya di DKI. Saya berharap kalau Pak Anies jadi presiden bisa dieksplor ke seluruh Indonesia itu. Kita mulai dari kota-kota besar dulu deh. Jadi nggak usah harus bermimpi-mimpi besar, keluar duit sangat besar untuk membangun kota baru ya. Tapi yang kota-kota besar yang sudah ada ini dibuat sistem itu dulu. Dirapiin, dibikin orang nyaman, dihargai para pendatangnya itu, karena mereka kan datang karena di daerahnya nggak ada pembangunan, jadi dia harus ke kota gitu, urbanisasi. Nggak ada yang salah dengan itu, kita semua barangkali melakukan itu ya, dan negara menghargai, menghormati itu. Nah saya berharap ini jadi satu program nasional ya, dan memang harus level presiden, karena itu udah di luar kewenangan ngatur di luar daerah Jakarta gitu, nggak bisa gubernur. Kalau gubernur kan cuma lokal. Lalu ada kebijakan pembatasan kepemilikan lahan, kebijakan soal membangun daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan itu kan kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan tertinggi. Nah mungkin barangkali kalau Pak Anies presiden, dia gunakan pendekatan DKI, saya punya harapan Indonesia punya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang relatif merata di Jawa maupun luar Jawa, mulai dari kota yang sudah existing. Tapi yang paling penting, lagi-lagi masyarakatnya jadi lebih bermartabat, dihargai, ada semacam perasaan keadilan di situ. Dan itu saya kira pesan yang terpenting diberikan oleh Pak Anies ya, buat kita. Kalau yang Kampung Akuarium itu bukannya yang tempat lama, dia memang dirapikan terus dibangun gitu ya, di lokasi yang dekat sebetulnya, tapi nggak exactly. Nah itu sangat mungkin dan memang harusnya begitu, karena khususnya di kota-kota ya, kota-kota besar, kota-kota itu lahan sudah terbatas, penduduk banyak dan banyak pendatang, karena pendatang ini ingin mengais rezeki, ingin dapat kue pembangunan yang banyak di kota. Nah cara paling efektif memang ya dengan konsolidasi tanah. Jadi konsolidasi tanah khususnya yang ke atas, yang vertikal itu semacam model atau interpretasi reforma agraria. Kalau reforma agraria tradisional kan nyari tanah kosong, dikasih petani yang nggak punya tanah. Jadi memang reforma agraria kita itu agak bias pertanian, bias Jawa sebenarnya. Tapi kalau di kota-kota ini kan beda. Walaupun ada di Jawa, kota itu suasananya udah beda. Nggak ada petani di kota. Di Jakarta pertanian nyaris nggak ada gitu ya.
Semarang mungkin sama gitu loh, kota Semarang. Kota Surabaya juga begitu. Jadi Bandung sami. Nah, ini perlu pendekatan yang kreatif. Nah, saya kira memang model kampung akuarium yang rusun Bukit Duri itu contoh-contoh reforma agraria kontekstual kota, perkotaan, urban. Dan memang kita harus bangun dari situ. Karena kalau seluruhnya dibangun, nggak semua daerah siap. Anggaran juga nggak ada barangkali. Tapi kalau kota kan relatif udah ada uang. Di kota Semarang punya anggaran sendiri. Kolaborasi dengan pusat jadi penting karena pusat itu yang mengarahkan, memberikan termasuk dana alokasi khusus juga kan dari pusat gitu ya. Nah ini dikolaborasikan dengan target-target pemerintah daerah di perkotaan dan bangun rusun-rusun yang memang bagus gitu, yang memang memberikan yang tinggal di situ tuh kenikmatan yang baru ya, suasana yang baru, ruang hidup yang jauh lebih baik begitu. Dan itu sangat mungkin, Mas. Jadi kalau itu diterapkan sangat mungkin bisa dilakukan. Yang perlu itu sebenarnya komitmen dan niat. Karena kalau nggak ada niat, nggak ada komitmen, program itu udah ada kok sekarang. Cuma kenapa nggak jalan? Karena nggak ada yang firm gitu, nggak ada yang perhatiin. Mungkin juga karena nggak ada yang pernah ngalamin atau menghadapi masalah itu. Anies Baswedan kan memang dealing with that. Dia di Jakarta ya itu yang dihadapi, itu yang dia coba selesaikan. Kalau beliau bisa jadi presiden, ya ini akan ke bawah ya. Aspirasi, inspirasi model pembangunan DKI yang kira-kira baik, transit oriented development, karena itu penting banget. Kita perlu tidak cuma perluasan tapi efisiensi juga, itu sangat krusial. Dan transportasi publik jadi sangat menonjol nanti, karena kota kalau dibiarinin kendaraan pribadi kan jadi padat banget dan macet ini udah bikin tidak efisien gitu. Nah itu sangat mungkin diterapkan dan saya berharap itu terjadi. Jadi itu yang harus terjadi di Indonesia ini, nggak ada pilihan lain. Palembang, Bandar Lampung, Makassar, mungkin Manado, Jayapura, itu sudah harus berpikir ke arah situ. Sekarang kan belum, masih samar-samar gitu. Nah ini barangkali memang butuh kepemimpinan yang mengarahkan, memberikan contoh, tidak cuma abstrak tapi nyata, konkret, dan dia terlibat, dia sudah buktikan pada dirinya sendiri. Itu yang ya memang beruntung ya Pak Anies itu. Jadi dia cukup komplit lah, udah ngalamin itu semua, dan DKI punya anggaran lumayan besar untuk bereksperimen ya, exercising. Kalau buat saya Pak Anies itu ya komplit, dia punya semua syarat itu yang untuk jadi presiden. Dan satu hal yang juga buat saya penting ya, dia ini tahan banting ya. Mulai dari awal, bahkan sebelum jadi gubernur, terus jadi gubernur 5 tahun gitu, itu udah digebukin dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah kali ya. Tapi kita lihat aja dia masih santai, masih relatif nggak berubah gitu orangnya, begitu aja, gaya bicara, style, concern itu masih hal yang sama ya, masih seperti itu. Dari saya zaman ketemu waktu di tim transisi ya modelnya begitu gitu. Buat saya itu penting. Jadi presiden Indonesia itu harus tahan banting. Dia harus siap menghadapi tekanan yang besar, dan untuk beberapa hal itu harus dia bikin sendiri. Tidak bisa dia didukung oleh sekitarnya doang. Tidak bisa didukung oleh partainya doang. Atau orang-orang pendukungnya dia. Itu harus ada kapasitasnya pada pribadi dia. Saya bayangkan Pak Anies ini ya dia tampil karena memang dia bisa tampil gitu loh. Bukan karena didukung-dukung. Atau karena ada yang gak suka. Jadi ya gini aja deh daripada gak ada. Itu saya kira gak tepat. Kita nih memilih presiden ya, memilih orang yang kita kasih kepercayaan besar untuk memimpin bangsa ini mau ke arah mana. Apa yang mau dikerjakan dalam waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa sih mimpi besar sebagai bangsa yang mau dicapai. Bagaimana dia akan mengelola. Itu penting disampaikan kepada publik. Dan saya sangat menghargai karena Pak Anies itu calon presiden pertama di Indonesia
yang menuliskan itu ke media nasional. Ada di Kompas tuh tulisannya. Apa yang dia mau kerjakan? Apa yang menurut dia? Misi apa, visi apa yang relevan bagi dia? Dan ini dibuka. Jadi orang bisa nguji, bisa ngetes. Bisa mendebat itu, bisa mempertanyakan. Dan itu penting karena ke depan Indonesia akan makin kompleks situasinya, kebutuhan masyarakat juga semakin luas, tekanan global juga makin kuat gitu ya, dan peluang-peluang dan tantangan meningkat dari segala lini. Ini harus orang yang tahan banting, harus yang siap ngadepin tekanan dan punya pada saat yang sama punya kemampuan keluar dari itu semua. Saya tuh saya salut pilihan Pak Anies waktu bulan puasa. Bukannya dia kampanye yang besar-besar, tapi istilahnya tirakat ya. Datang ke lokasi-lokasi yang terpencil, yang orang nggak tahu, nggak ada liputan gitu ya. Jadi benar-benar menyapa yang kecil-kecil, membuka ruang-ruang diskusi dengan rakyat yang nggak pernah mungkin kebayang bakal didatengin oleh orang capres gitu ya. Bicara hal-hal yang konkret, bukan Bapak pilih saya, nggak begitu, tapi benar-benar mendengarkan. Itu luar biasa loh. Jadi kalau ada istilahnya itu butterfly effect ya. Saya percaya pada niat baik. Niat baik itu yang saya paling nyata disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat tirakat kalau buat saya itu. Dan itu penting karena nyentuh ke ulu hati masyarakat ya. Ke kita paling tidak saya merasa saya mendukung orang yang pas gitu. Yang buat saya cocok. Saya mantep gitu. Dan bagi saya bekerja mendukung ini ya saya nggak target apa-apa ya. Saya cuma merasa memang Anies Baswedan itu layak didukung, dan kalau dia dikasih kesempatan memimpin bangsa ini, dia akan berikan yang terbaik buat bangsa ini. Kita bisa dapat suasana yang lebih nyaman gitu, lebih sehat seperti dia urus kampung-kampung di Kampung Kumuh di Jakarta itu. Orang jadi merasa lebih dimanusiawikan, dan bagi saya itu penting. Kita butuh keseimbangan baru yang seperti itu. Udah cukup yang namanya harus besar, harus gagah, harus mega gitu ya, mega project. Sekarang masuk ke relung-relung hati, ke rakyat, dan sapa hati itu diwongke, dibesarkan, dimuliakan masyarakat. Dan saya kira Anies Baswedan akan lakukan itu. Ada dua sih, boleh nggak? Kalau peduli jelas. Itu satu yang buat saya lebih mantap ya, bekerja bersama Pak Anies. Dia tuh ikhlas, Mas. Apapun yang terjadi, ya udah, terjadilah. Dan bagi saya udah cukup buat mengatasi segala macam keriuhan, karut-marut kita ini dengan kata ikhlas itu. Dan keikhlasan itu satu-satunya yang lebih kuat dari ketakutan, dari ambisi, dari barangkali juga kebencian, ragu-raguan. Dengan keikhlasan, beliau akan memimpin bangsa ini kalau diizinkan.